Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Parinulitonga. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bersama kawan-kawan. Yang pertama bersama Ripika Salsabila, yang kedua Widya Yustika, yang ketiga Tasya Amanda Putri Sopian, dan yang terakhir Raisa Kamila. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Pancasila sebagai nilai dasar profesi dokter. Oke, seperti kita ketahui, di negara tercinta kita, yaitu negara Republik Indonesia, memiliki suatu lambang, yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila ini ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila sila pertama ini, yaitu berbentuk bintang. Pada sila pertama ini diartikan sebagai percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia itu dituntut untuk percaya dan bertakwa sesuai agama masing-masing. Di samping itu, kita juga harus menghormati antar pemeluk agama lainnya. Kita tidak bisa memaksakan agama kita terhadap orang lain, karena agama atau kepercayaan ini adalah hubungan pribadi antar manusia dan sang penciptanya, yaitu Tuhannya. Di dalam sila ini juga dimaksudkan agar kita bisa bebas dalam menjalankan ibadah kita. Siapapun yang menghalangnya, mengganggu, dapat ditindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Hubungan pada sila ini dengan kedokteran adalah wujud kepercayaan dan ketakwaan seorang dokter terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adalah bahwa semua dokter di Indonesia harus beragama, yang artinya seorang dokter harus menganut agama tertentu yang diyakini oleh hati sanubari dokter tersebut. Terus, dokter Indonesia sendiri harus memiliki satu agama dan tidak boleh lebih, dan harus dianut dari 5 agama yang telah ditentukan di negara Indonesia. Di dunia kedokteran, dalam prakteknya, seorang dokter yang menerapkan kepercayaan, yang bertakwakan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus selalu mendasarkan semua perilakunya, perbuatan, dan tindakan-tindakannya pada nilai-nilai ketuhanan. Hal yang dimaksud dari arti tersebut, seperti setiap memulai praktek harus berdoa sesuai agamanya, karena setiap melaksanakan operasi harus berdoa, dan setiap melayani pasien harus mengingatkan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Jadi, inti dasarnya itu, seorang dokter harus pandai menerima dan mensyukuri apa yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini yang berbentuk seperti gambar tersebut, yaitu rantai, makna dari Pancasila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bermaksud tujuan yaitu bangsa Indonesia harus diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk derajat, hak dan kewajiban yang sama. Setiap insan tidak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Jadi, di dalam negara Republik Indonesia itu sama rata dan tidak ada unsur membeda-bedakan seperti yang saya bilang tadi. Selain itu, di sisi lain, bangsa Indonesia juga mengunjungkan tinggi hak asasi manusia, yang dimana disebut HAM. HAM di negara
kecintaan kita ini, yaitu negara Republik Indonesia, memiliki hak asasi manusia yang tinggi. Jadi, di mata hukum yang berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara, tanpa unsur memandang apapun itu. Jadi, di dalam makna Pancasila pada sila kedua ini, dalam dunia kedokteran, merupakan seorang dokter harus memiliki rasa adil, rasa kasih, rasa empati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Maksud dari yang saya bilang itu, kita tidak boleh memilih yang mana yang kaya dan mana yang miskin oleh pasien tersebut. Kita harus adil dan rasa kasih dan rasa yang empati. Karena setiap seorang dokter harus memiliki rasa yang saya sebutin tadi. Jadi, pada rasa adil ini contohnya seperti memberikan obat sesuai dengan resep yang dikasih dengan gratis bagi orang yang kurang mampu atau orang miskin. Jadi, pada rasa empati contohnya seperti keputusannya untuk tidak menarik biaya konsultasi. Dan pada rasa kemanusiaan contohnya seperti ketersediaannya untuk praktek di usianya yang mungkin tidak lagi muda secara full time di rumahnya. Jadi maksud yang saya bilang itu, dari rasa kemanusiaan itu, kita sebagai dokter nantinya harus bersedia 24 jam untuk walaupun dia di rumahnya buka praktek. Karena setiap masyarakat sangat-sangat memerlukan kedokteran di praktek wilayah tersebut. Jadi selalu ada bagi pasiennya rasa empati dan kasihnya yang baik pada orang yang membutuhkan bantuannya. Selanjutnya yaitu Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dari Pancasila sila ketiga ini, yang seperti gambar pohon beringin, merupakan makna Pancasila, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia, yang diartikan bentuk perwujudan daripada paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sekaligus itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pada sila ini berarti Persatuan Indonesia tidaklah sempit, tetapi mengandung arti menghargai bangsa Indonesia dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri. Jadi di dalam sila ini, nasionalisme bangsa Indonesia telah mengatasi paham golongan suku bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu negara yang tidak akan terpecah-pecah. Di dalam hal ini ada suatu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu telah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disitulah telah disusun kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Maksud dari undang-undang itu bahwa setiap masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, seperti Persatuan Indonesia, seperti ikut dalam agresi militer untuk usia-usia muda dan membantu pertahanan serta persatuan Indonesia tanpa menghina suatu rendahan. Seperti maksud rendahan itu suku, warna kulit, dan agama. Jadi secara keseluruhan makna yang saya sebutkan tadi pada sila ketiga ini, yang pertama yang berlandaskan nasionalisme seperti yang saya bilang tadi. Baru yang kedua berdasarkan cinta bangsa dan tanah air. Maksudnya itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjiwai rasa kecintaan kita terhadap negeri kita. Baru yang ketiga menyandang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang maksudnya ini bahwa semua manusia itu, semua masyarakat di Indonesia itu sama rata dan tidak ada rasa, maksudnya itu dalam artinya itu kita sebagai masyarakat harus meninggikan tinggi yaitu gotong royong.
Baru tidak boleh memaksakan warga negara untuk beragama. Ya seperti yang saya bilang tadi itu ya pada sila ke pertama itu tidak boleh memaksakan warga negara. Maksudnya itu kita sebagai masyarakat harus meyakini agama yaitu satu. Tidak boleh lebih dari satu. Setelah itu selalu menjamin perkembangan dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Baru selalu menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Rela mengorbankan demi bangsa dan negara, dan yang terakhir selalu memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bagi bangsa yang berkeanekaragaman tunggal ika. Oke, selanjutnya saya akan memberikan presentasi kepada Saudara Widya Yustika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, Rizky Perlindungan. Makna Pancasila pada sila ketiga di dalam dunia kedokteran merupakan sama halnya dengan Pancasila kedua. Pada sila kedua tadi bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai dokter harus adil terhadap sesama manusia dan tidak membedakan yang kaya maupun yang miskin. Akan tetapi di sila ketiga ini yang pertama sebagai seorang dokter harus menjunjung sportivitas secara dokter sesama dokter tanpa menjatuhkan melainkan saling membantu dalam hal contohnya membuka praktek atau klinik atau rumah sakit juga. Yang kedua, sebagai seorang dokter harus menghargai agama, ras, suku agar kita memiliki kerunan dan silaturahmi antara dokter dengan masyarakat. Dan yang ketiga, kita sebagai dokter harus saling melengkapi sesama dokter dalam hal kerjasama. Contohnya, pada sesama dokter spesialis atau kita sebagai dokter dengan perawat, gimana seorang pasien tersebut agar cepat sembuh. Dengan adanya kerjasama yang baik, contohnya konsultan ke dokter lain jika jadwal dari dokter tadi itu penuh, memberi resep obat yang sesuai dan lainnya. Maka dari itu sesama dokter harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme terhadap sesama manusia. Yang sila keempat itu yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini dilambangi dengan lambang banteng yang bermakna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna ini adalah bahwa kita sebagai warga Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Tidak ada membeda-bedakan, meski memiliki hak masing-masing. Kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan tidak berlaku egois. Penerapan sila keempat Pancasila dalam dunia kedokteran itu dibagi dua. Yang pertama, saling menghargai pendapat, dan yang kedua, menerima kritik. Nah, pada yang saling menghargai pendapat, kita pastinya pernah kerja kelompok. Terkadang kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas kita. Biasanya masing-masing orang akan memberikan pendapat. Saat inilah kita harus saling menghargai sesama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang kita kerjai. Yang kedua, ada menerima kritik. Hidup di kedokteran membuat kita bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tidak heran jika kita pernah diberi kritik atau saran oleh orang lain. Nah, saat diberikan kritik atau saran, kita tidak sebaiknya kita mendengarkan dan jangan marah. Begitu juga jika diberi saran, alangkah baiknya kalau saran itu didengar dan dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Yang kelima, sila yang paling terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini
yang merupakan suatu tujuan negara yang dilakukan melalui sistem dalam pemerintahan, serta segenap hak dan kewajiban warga negara. Makna lain pada sila kelima ini diantaranya keadilan dari pemerintah ke masyarakat, adil terhadap sesama manusia, hak dan kewajiban kerjasama, kedermawanan, bekerja keras, tolong-menolong, dan menjauhi sikap yang tidak baik. Makna dari sila kelima ini adalah pada kedokteran, para dokter Indonesia harus memperlakukan semua pasien secara adil, tanpa memandang latar belakang pasien tersebut yang ditanganinya. Pasien harus dilayani secara sama atau merata. Tidak ada yang membeda-bedakan berdasarkan apapun. Semua pasien membutuhkan bantuan, pertolongan, dan uluran tangan dari seorang dokter. Sehingga sebagai seorang dokter, maka harus berlaku adil terhadap semua pasien tanpa diskriminasi, tanpa pamrih, dan tanpa membedakan apapun. Dokter yang adil merupakan dokter yang didambakan oleh semua pasien, sehingga pasien merasa diperlakukan secara sama dan merata. Seorang dokter harus pula berlaku adil terhadap sesama perawat yang membantu dokter dalam melaksanakan pekerjaan kedokteran. Perawat merupakan unsur yang paling penting dalam menunjang dokter melakukan aktivitas kedokterannya, sehingga sudah harus memperlakukan secara adil, sama, dan merata kepada semua perawat. Perawat membutuhkan sosok dan profil dokter yang adil tanpa membeda-bedakan antara perawat yang satu dengan perawat yang lain. Tidak boleh ada perawat yang menjadi anak emas dan anak tiri. Semua perawat merupakan anak emas bagi semua dokter, sehingga dengan perlakuan yang sama maka akan menciptakan suatu kerja yang nyaman dan kondusif di lingkungan kerja dokter. Selain itu, seorang dokter harus menghormati pasien, khususnya hak-haknya sebagai pasien, di mana dokter tidak boleh menyepelekan pasien dan bahkan menelantarkan pasien. Dokter harus memandang semua pasien secara manusiawi tanpa adanya perasaan menyepelekan atau meremehkan dan dapat melukai hati pasien. Pasien yang sakit sudah sakit badan tubuhnya sehingga sangat sampai kemudian mengalami sakit hati karena perlakuan yang meremehkan diri seorang dokter. Para pasien sangat membutuhkan para dokter, sehingga kehadiran dokter sangat didambakan para pasien yang sedang sakit parah, dan para dokter dianggap sebagai malaikat atau penolong yang sangat ditunggu kehadirannya. Di samping para pasien, hendaknya para dokter memahami kondisi pasien yang sedang meminta pertolongan kepada para dokter, sehingga dokter tidak boleh semena-mena dengan menelantarkan pasien. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa para pasien yang berobat karena jaminan asuransi dan ada yang tidak memakai jaminan asuransi. Bagi pasien yang berasuransi pun masih membedakan asuransi benefit dan asuransi yang kurang benefit. Benefit atau tidak benefitnya didasarkan pada besaran premi yang disetor setiap bulannya oleh pasien terhadap perusahaan asuransi tersebut. Semua pasien harus diperlukan sama, di mana mereka membutuhkan pertolongan karena sakit, dan semua orang sebenarnya tidak mau mengalami sakit apabila disuruh memilih. Terlebih lagi kepada pasien tidak berasuransi dan ada keadaan miskin, maka para dokter di Indonesia harus bijak dengan memperlakukan mereka secara sama dan merata, tanpa adanya pamrih dan diskriminasi. Perlakuan dokter harus adil meskipun pasien rawat inap berada di kelas yang berbeda. Misalnya kelas VIP, kelas utama, kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, di mana semua merupakan pasien yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, sehingga sudah menjadi tugas dokter untuk menolongnya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.